Modal kalian hanya untuk misal 4.000 sampai 10.000 rupiah, kalian bisa menjual 500 sampai 1 juta. Oke, dan halaman landing page-nya udah jadi. Kalau kita lihat ini kurang lebih sekitar 5 sampai 7 menit. Dia hanya makan 2 kredit aja. Yang dimana satu kreditnya itu 2.000 rupiah. Di video sebelumnya kita udah perkenalan dan juga udah gue bilang planning dari channel YouTube ini dan juga planning dari gue pribadi itu apa. Dan yang pertama itu kan kita mau ngebangun piramida ya, piramida keuangan yang dari bawah. Nah ini piramida yang paling bawah dulu, gue akan memperkenalkan nama platformnya itu adalah Page Hub. Di era AI ini, semua orang itu hampir udah sepenuhnya tahu gitu untuk membangun sebuah website itu udah cukup mudah gitu. Kita hanya cukup untuk pergi ke Claude ataupun ChatGPT, lalu kita ketikkan prompt, saya mau buat website bla bla bla, dan boom. Mungkin hanya kurang dari 5 menit websitenya itu udah jadi ya. Namun tetap ada beberapa gap, salah satunya itu online hosting gitu. Kita udah bisa buat websitenya di Claude atau di ChatGPT, tapi tetap gitu. Kita kemana kita akan hostinginnya? Apakah kita custom domainnya di mana? Nah itu tetap jadi salah satu gapnya. Dan di sana Page Hub hadir bukan untuk sebagai pesaing Claude AI ataupun ChatGPT karena itu terlalu jauh, tapi hadir untuk mempersimpel bagi orang-orang yang pada umumnya ingin membangun sebuah website sederhana dan langsung mengonline-kannya di sana. Untuk selengkapnya kita akan langsung aja mendemonstrasikan bagaimana Page Hub ini bekerja dari mulai login sampai sebuah landing page atau website sederhana itu selesai dibangun. Oke, jadi ini halaman login daripada Page Hub. Teman-teman yang belum punya akun itu bisa daftar manual atau bisa langsung lanjut dengan Google juga bisa ya. Nah, kita udah login. Terus di sini kita dikasih kredit AI sebanyak 5 ya. Di halaman dashboard kita dikasih lihat ada template website, ada landing page. Ini kita coba lihat template-nya. Dan untuk template-nya ini cukup lumayan lah ya. Dan juga untuk perpindahan page-nya walaupun ini multi page tapi cepat gitu ya. Nah, kita coba untuk buat landing page dulu nih teman-teman yang satu halaman. Kita bisa mulai dengan pakai template. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau hemat nih, kredit AI-nya gak mau dipakai, bisa via template. Atau misalnya buat teman-teman, oke lah saya mau buat baru gitu ya via AI, itu bisa langsung. Kita buat contoh ebook lah ya, atau ya bebas lah ya, ebook course atau kelas lah ya. Buatkan saya landing page untuk kelas marketing digital. Nah ini bebas teman-teman, kalau misalnya mau jualan produk apapun untuk landing page dan sebagainya itu langsung jelaskan aja gitu ya. Sebenarnya di bawah sini ada 2 opsi. Kalau tadi kan bisa via template, nah ini bisa lewati buat kosong, yang artinya dia kita modding sendiri gitu. Kita lanjut. Oke, di sini kita dikasih beberapa pertanyaan supaya si websitenya ini gak keluar jalur gitu ya. Kita coba tema terang. Terus warna aksennya kita mau apa, gak apa-apa, pilihkan saja. Terus sectionnya kita coba checklist semua aja biar terasa lebih kaya. Bahasa Indonesia. Lalu lanjut. Oke, setelah nyusun rencana, di sini dia ngejelasin
Bahkan dia ngasih tahu perkiraan pemakaian kreditnya itu berapa, sebanyak 2 kredit. Sisa kreditnya itu yang kita miliki sebanyak 5 gitu. Kita coba mulai. Jadi satu halaman landing page dia memperkirakan oh ini cuman 2 kredit gitu ya. Nggak banyak. Oke, dan halaman landing page-nya udah jadi. Kalau kita lihat ini kurang lebih sekitar 5 sampai 7 menit. Dan ini adalah halaman editornya. Teman-teman bisa diedit di sini langsung. Kuasai AAA gitu ya. Dan ini bisa di drag and drop juga. Di sisi lain, teman-teman kalau yang ngerti coding ya bisa langsung ubah di codingannya juga. Di sini ada CSS-nya, di bawah juga ada HTML. Ini khusus untuk landing page semua kode one page, tapi untuk website itu biasanya dia langsung auto pisah antara CSS dan JavaScript. Nah, untuk teman-teman yang emang gak ngerti coding ya bisa langsung edit bagian sini. Ini praktis. Dan untuk teman-teman yang emang ribet gitu ya, itu bisa langsung ya ubahkan bagian backgroundnya. Nah ini bisa teman-teman lakukan via AI gitu. Jadi opsinya mau hemat kredit boleh, mau lebih simple juga cepat ya boleh gitu via AI. Kita coba publish dan lihat secara publik. Nah, ini kita sedang buka via public. Dan kalau kita refresh, yap, dia hanya makan 2 kredit aja. Dan kalau misal kita lihat berapa sih harga kreditnya ini, itu cuman 2.000 satu kredit. Jadi sekitar 4.000 kalian udah bisa buat landing page, dan mungkin sekitar 10.000 itu kalian bisa buat website dengan beberapa page. Nah kita coba buat lagi tapi menggunakan template gitu ya. Nah, ini kita pakai template, kita publish. Oh slogline udah kita coba ubah. Publish. Nah, ini hasil dari template. Memang lebih simpel ya, kita gak perlu deskripsiin ke AI, langsung aja pakai. Tapi kita lihat coba untuk di Google PageSpeed-nya ya, untuk hasil yang dari template, ataupun nanti yang dari sini. Dan hasilnya mencengangkan teman-teman. Kalau untuk versi desktop itu dari sisi performance sampai SEO itu rata di atas 90, mungkin accessibility 90. Kalau dari mobile dia dari performance agak kurang, turun 2 poin jadi 88. Tapi kita lihat coba dari sisi yang AI. Kalau tadi kan dari template, ini kalau AI. Hasilnya hampir sama, bahkan ini untuk accessibility 93, mungkin SEO-nya agak kurang di sini. Dan untuk di mobile hasil AI itu rata semua di 90. Jadi untuk hasilnya lumayan lah ya. Tinggal kita adjust lagi.
Nah sebenarnya di sini banyak sekali untuk dari trackingnya. Kalau kalian mau integrasi via Metapixel, TikTok, terus untuk teman-teman yang memang di sini mau custom domain, ini bisa juga SEO-nya bisa di adjust lagi dan sebagainya, itu bisa ya. Kita coba buat website ya. Kalau tadi kan landing page, sekarang kita coba website pakai template. Kita pakai yang udahlah ya, yang ini aja pakai. Nah beda dengan tadi ya, kalau tadi landing page ya ini hanya one page. Kalau kita edit langsung ke halaman sini, kalau kita atur dia gak ada halaman page. Kalau website kita buka, dia ada beberapa page ya, ada menu navigasi juga, pengaturannya juga di sini lebih kaya. Terus di sini kalau kita mau aktifin ada blognya juga bisa ya. Terus coba kita lihat situs, dan ini hasil untuk yang websitenya ya. Kita coba atur lagi untuk di page speed, kita lihat yang website. Kalau tadi landing page, oke ya, untuk desktop dia seperti ini. Kalau untuk mobile dia seperti ini. Ini hasil dari yang template. Masih lumayan karena di atas 80, tapi memang ini harus di-adjust lagi biar di atas 90 semua. Tapi is okay gitu. Nah, di sini bisa dieditnya itu per page ya, tetap. Kalian mau upload gambar di sini bisa via URL atau file manager kalau kalian mau upload. Nah seperti ini. Kalau mau via AI juga bisa. Nah kalau khusus website, kita di sini ada pilihan nih, mau ubah-ubah page supaya lebih enak gitu. Jadi kita fokus page ke page. Dan yap, khusus untuk website itu dipisah ya, ada CSS sama scriptnya atau JavaScriptnya itu dipisah, nggak gabung di konten. Gabung bisa, tapi hasilnya itu otomatis langsung dipisah dulu gitu, biar bisa dipakai global antar page. Yap, dan kredit kita tetap 3 ya teman-teman. Kita udah buat website, 2 landing page, dan kreditnya itu tetap 3 ya. Itu berarti kredit yang kita pakai cuma 4.000, dan kita udah bisa buat website company profile dan 2 landing page. Sebenarnya masih banyak fitur-fitur, tapi di sesi kali ini kita bukan untuk ngebahas panduan page hub ya, kita hanya untuk review aja. Nah itu tadi berkaitan dengan page hub ya. Tadi kita sudah mencoba-coba baik itu landing page ataupun website dan juga editornya. Kesimpulannya hanya 4.000 atau kurang dari 5.000 rupiah untuk kita ngebangun suatu website maupun landing page, dan kurang dari waktu 10 menit. Jadi untuk siapa target marketing page hub ini, atau siapa sih pengguna page hub ini? Pertama itu bisa dari kalangan pelajar ya, para pelajar, mahasiswa, freelance ataupun agensi yang memang mereka itu bisa untuk ngebuat cuan lagi, yaitu dengan buat website harga 1 juta gitu ya, atau buat website misal 500.000 rupiah, itu bisa. Modal kalian hanya untuk misal 4.000 sampai 10.000 rupiah, kalian bisa menjual 500 sampai 1 juta. Nah itu untuk teman-teman yang memang mau menggeluti bidang itu. Karena perlu kita akui, market di Indonesia itu luas banget. Jadi hal seperti itu masih bisa dilakukan. Gak semua orang mengerti AI, gak semua orang juga tahu akan adanya page hub. Even kalaupun tahu, ada orang-orang yang gak mau ribet gitu, ya udah coba ini. Nah mungkin yang modal tambahan itu adalah domain. Domain itu seharga
Kalau untuk .com 200.000, kalian bisa pakai juga domain yang .biz dan sebagainya yang hanya 15.000, 10.000 itu juga bisa. Nah, itu untuk teman-teman. Nah, untuk pengguna biasa yang seperti saya juga bergelut di bidang iklan, sering buat landing page. Nah, itu bisa juga pakai yang PageUp ini. Tadi kita udah lihat di sana ada aturan untuk mengatur pixel meta, Google tracking, itu juga bisa. Siapa sih kompetitor dari PageUp ini? Nah, jadi kompetitor di PageUp ini salah satunya itu saya langsung sebut aja, itu Niaga Store. Di Niaga Store itu lebih murah kalau kita ngambil untuk yang seri 4 tahun. Kita lihat. Jadi saya nggak di-endorse oleh Niaga Store juga, karena saya pengguna Niaga Store untuk domain, beli domain di sini. Di sini dia ada web builder juga sebenarnya, tapi enggak editors dan sebagainya itu enggak kompleks dari yang PageUp. Tapi dia udah langsung sama hosting itu 12.000. Tapi ini untuk 4 tahun ya, atau 48 bulan. Kalau misalnya kalian untuk ini mau jangka panjang untuk sekitar 4 tahun, pilih Niaga Store yang lebih murah gitu. Nah, di sini 12.000. Tapi kalau misalnya kalian beli kisaran 1 bulan, itu memang lebih mahal. Di sini sekitar 80 ribuan. Sedangkan untuk di PageUp itu ya kalian di under sekitar 10 sampai 20 ribu gitu ya. Nah, itu salah satu kompetitor dari PageUp ya gitu. Cuman memang kalau untuk hosting mereka unggul karena produknya itu di sana. Tapi kalau kita lebih ke web builder, langsung di hostingin, diatur domainnya secara pribadi gitu. Oke, untuk model bisnisnya sendiri itu udah jelas. Tadi kita jualan kredit AI yang dimana satu kreditnya itu Rp2.000, tapi kita tetap ada selisih walaupun nggak banyak gitu ya. Di sisi lain kita juga ada paketan. Jadi kalau di dashboard kita lihat kotaknya itu di sini website 1 untuk yang free, landing page juga 2, ini untuk yang free ya. Tadi gratisnya 5 kredit AI. Lalu mereka bisa upgrade di paket-paket yang bulanan ataupun tahunan. Di sini kita ada billing, upgrade. Di sini mulai dari 20.000 untuk pelajar, hampir sama kayak yang gratis, gak ada bedanya di sini. Satu website, 2 landing page. Namun mereka dapat 10 kredit AI untuk di setiap bulannya. Ada juga mahasiswa, ini 50.000 dengan 3 website dan juga 5 landing page. Ada yang perintis, ada freelance sampai agensi, dimana paket tertingginya itu agensi untuk 70 website 100 landing page ya. Kalau semisal satu websitenya mereka jual 1 juta aja gitu ya, 70 website ya 70 juta dengan modal 500.000. Gak harus beli hosting lagi gitu, cukup beli domain. Nah, mungkin di nextnya kita ada untuk custom domain, jadi bisa beli domain di sini, kita tetap dapat margin. Untuk saat ini custom domain kalau kita udah upgrade, domainnya harus tetap beli di tempat lain. Bisa di ID Cloud Host kalau yang kepemilikan Indonesia. Nah, itu beli di sana, tinggal sambungin aja di sini. Nanti ada panduan di bagian sininya. Nah, itu model bisnis dari PageUp. Terakhir, gue mau disclaimer, dengan adanya PageUp ini bukan berarti menurunkan nilai daripada jasa suatu website ataupun landing page yang tadinya mahal, dengan adanya PageUp ini bisa jadi murah dan sebagainya. Enggak ya, karena faktanya gue pun ada beberapa produk yang memang harganya untuk yang dari 25 juta itu untuk produk digital gue kasih RM Hub. Ada juga memang yang dari SaaS-nya sendiri, CS Hub, itu gue jual untuk bulanannya sendiri itu 700.000.
Ada juga gua ngejual beberapa sistem lainnya yang ada dari harga 50 juta. Bahkan untuk software host sendiri, untuk layanan pembuatan platform itu normal price-nya itu di 50 hingga ratusan juta rupiah. So, untuk WhatsApp ini yang website-website sederhana dan sebagainya, itu semua orang udah keakses ya. Semua orang bisa akses Cloud AI, ChatGPT, semua orang bisa gitu. Kita nggak bisa melawan kemajuan teknologi. Dulu orang yang bisa pakai Photoshop itu langka, bisa editing, ngevektor, itu langka, dibayar mahal. Sekarang semakin majunya semakin banyak orang yang bisa. Dulu yang bisa Excel, bisa kerja di tempat perusahaan yang besar dengan salary yang besar juga. Untuk sekarang kompetitor banyak, bahkan anak SMP aja udah bisa Excel, sehingga yap, untuk masuk ke ruang lingkup kerja itu semakin mengimpit. Begitu pula dengan sekarang untuk pembuatan website sederhana itu semakin bisa diakses dan semakin gampang. Oke, sekian itu salah satu bisnis yang akan jadi pundi-pundi rupiah. Kita udah menjelaskan tadi itu apa itu Page Hub dan juga siapa penggunanya, terus segmen targetnya siapa, terus kompetitornya itu siapa, terus selanjutnya model bisnisnya itu apa dan sebagainya. Nah, mungkin di nextnya kita akan mulai gimana sih kita eksekusi Page Hub ini. Tentunya di sini saya nggak menjalani sendiri untuk Page Hub, mungkin saya akan berpartner orang untuk yang mengelola Page Hub ini sendiri gitu.